Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan tanpa ada kurang satu apapun. Perkenalkan, nama saya Hairian, saya mahasiswa semester akhir di Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2022 4350 2437. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan atau mendemokan program yang sudah saya buat untuk persyaratan saya, kelulusan saya di perkuliahan di Universitas Indraprasta PGRI. Pertama-tama saya akan menjelaskan sistem atau program yang saya buat adalah sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan lansia pada lingkungan RT 003 RW 010 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, menggunakan metode Simple Multi Attribute Rating Teknik atau yang disingkat SMART. Pada kesempatan kali ini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama ada dosen pembimbing materi yaitu Pak Sena Hendrian STMkom, lalu pembimbing teknik saya adalah Pak Shedriko STMkom. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan mengapa saya memilih judul ini atau program ini untuk tugas akhir saya. Yang pertama, saya merupakan warga dan pengurus RT dari RT 003 RW 010 di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yang mana pengurus RT memiliki program yang mana tiap bulan warga lansia yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah itu kita berikan bantuan dari RT, dari Kesra atau Kesejahteraan Rakyat, seksi Kesra. Nah, itu berupa sejumlah uang yang mana penentuannya masih secara manual, yang mana ada beberapa pendapat di dalam forum rapat RT itu memiliki banyak pendapat yang menurut saya kurang objektif jika pendapatnya tidak secara perhitungan yang real gitu. Jadi saya membuat aplikasi ini rencananya untuk saya gunakan juga untuk di kepengurusan RT agar kedepannya kita bisa lebih objektif memilih warga lansia yang berhak atau membutuhkan dari bantuan lansia ini. Jadi langsung saja kita masuk ke demo atau presentasi programnya. Let's go. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus membuka exam control panel, lalu kita harus start di bagian Apache, lalu di bagian MySQL. Setelah sudah di start dan berhasil, maka kita langsung bisa saja membuka program yang sudah dibuat. Saya sudah membuat exe-nya di sini, yaitu adalah bantuan lansia, aplikasi bantuan lansia. Lalu kita buka saja. Lalu selanjutnya kita akan ke menu login. Jika kita tidak memiliki akses untuk login atau kita belum pernah login sebelumnya, kita bisa klik daftar. Kita isi 4 ketentuan yang harus diisi seperti ini. Kita bisa isi admin, emailnya admin @gmail.com. Username-nya kita bikin admin saja, passwordnya kita bikin admin saja, salah satu admin kita. Lalu kita pencet registrasi, muncul Anda berhasil membuat akun, kita oke. Nah, setelah itu kita akan
ke menu login lagi untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar. Nah, ini adalah bukti kita sudah terdaftar, ada di sini, ada di tabel registrasi. Jika mau menghapus akses yang sudah ada seperti asal ini, kita tinggal klik baris tabelnya, lalu kita pencet hapus, lalu sudah berhasil dihapus. Setelah itu, jika mau kita edit, kita tinggal pencet lagi, lalu kita edit aja. Ini di bagian ininya, kita ganti nama lengkapnya apa, RT, ininya admin 123. Setelah itu kita pencet edit. Nah, berhasil diubah. Setelah itu kita bisa langsung kembali lagi ke menu login karena kita sudah membuat akun tadi. Username-nya atas nama admin, lalu passwordnya atas nama admin, kita cek, kita bisa login. Nah, ini selamat datangnya nanti disesuaikan dari nama lengkap yang kita taruh di kolom nama lengkap tadi. Karena kita menggunakan akun yang namanya admin, jadi muncul selamat datang admin ini. Lalu kita pencet OK, kita masuk ke menu utama. Menu utama ini ada beberapa form. Yang pertama ada form data lansia dan data kriteria yang ada di buka file. Lalu ada form prosesnya, itu ada form analisa dan proses nilai utility. Lalu ada form laporan. Ini laporan, nanti kita akan bahas laporannya. Yang pertama kita buka di data lansia dulu. Nah, data lansia ini kita isi data lansia yang ada di RT 003 RW 010. Di sini ada button import CSV, kita klik. Ini fungsinya adalah untuk mengimpor nama-nama lansia yang sudah kita buat di Microsoft Excel dalam bentuk CSV ini. Jadi kalau kita udah bikin file bentuk CSV, kita tinggal import saja, lalu kita pencet open. Akan tetapi karena di sini saya sudah mengimport data sebanyak 102 orang, maka kita tidak perlu mengimpornya lagi karena agar tidak ada data double. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan button simpan. Yang pertama juga ada ID. Di sini ID saya bikin otomatis ID-nya. Jadi data yang akan dimasukkan, ID-nya akan otomatis terisi seperti ini. Jika datanya adalah data ke 103, maka ID-nya adalah lansia ke 103. Seperti itu. Kita tambahkan data lansia. Datanya di sini atas nama Heri. Nicknya dulu, maaf. Nicknya di sini saya menggunakan nick dummy, bisa dibilang. Kenapa saya menggunakan nick dummy? Karena saya tidak memiliki izin. Bukan tidak memiliki izin, saya tidak diizinkan untuk mencantumkan nick warga dan nomor telepon warga di sini. Kenapa? Karena menurut Pak RT-nya takut disalahgunakan. Maka dari itu nicknya saya buat agak dummy seperti ini. Ini bukan nick dan nomor telepon sebenarnya, jadi saya buat dummy seperti ini. Jadi nicknya kita sesuaikan 317 5183 ya, 183.
Di sini kita atas nama Heri saja. Nomor teleponnya 08 113. Kita klik simpan. Di sini apakah ingin menyimpan, kita klik yes saja, lalu data berhasil disimpan. Lalu data akan keluar di sini. Di tabel lansia. Untuk mengubah, jika ada yang perlu diubah, semisal dia ganti nomor HP di sini, kita tinggal ganti saja. Kita tinggal klik tadi, klik, lalu kita ganti nomor HP-nya jadi 201. Lalu kita pencet ubah. Nah, di sini langsung keubah ya. Atas namanya nomor telepon atas nama Heri dari yang 08113 menjadi 08201. Untuk menghapus juga sangat gampang, kita tinggal mengklik lalu kita hapus saja, pencet hapus. Di sini akan keluar apakah ingin menghapus, kita yes saja ya. Lalu di sini ada button batal. Ini button batal jika kita sudah mengisi, semisal nicknya 317.103 di sini, lalu namanya Erianto, nomor HP-nya 0823. Nah, fungsi button batal di sini adalah untuk, jadi kita nggak perlu menghapus semuanya secara manual, kita hanya perlu pencet batal set. Nah, langsung menghapus semua yang sudah terisi. Lalu button keluar adalah agar kita bisa keluar dari from data lansia ini. Lalu ada pencarian data. Di sini kita tinggal cari atas nama siapa, misalnya atas nama Jamasri, kita langsung keluar ya atas namanya Jamasri. Ini kayak segini. Nah, itu adalah fungsi dari pencarian data. Lalu kita tinggal keluar saja. Lalu selanjutnya kita akan ke from data kriteria. Di sini data kriteria yang sudah saya pakai adalah ada 10 ya, ada usia, ada yang merupakan benefit dengan bobot 0,2, lalu ada terima bantuan. Ini maksudnya status dia menerima berapa kali bantuan sosial. Ini juga benefit dengan bobot 0,1, lalu ada tanggungan, lalu ada kondisi rumah, ada kesehatan, ada pekerjaan yang merupakan benefit yang bobotnya sama 0,1, lalu ada penghasilan dan aset yang merupakan kos yang bobotnya juga 0,1, lalu ada status tinggal dan kemandirian yang merupakan benefit yang bobotnya 0,05. Lalu ini ada tombol button simpan jika kita mau menambahkan, seperti contohnya, di sini kode kriterianya juga sama kayak ID lansia yang tadi ya, terisi otomatis, jadi tidak perlu diisi manual kembali. Jadi kita hanya perlu mengisi langsung ke nama kriteria. Kita ambil contoh status sosial. Kita pilih adalah benefit, bobotnya adalah 0,1. Kita tinggal pencet tombol simpan untuk menyimpan. Lalu kriteria langsung tersimpan di sini di nomor 11. Lalu jika mau ubah kita juga mudah saja, tinggal klik lalu kita ganti di bagian ini, mungkin kita ganti jadi kos, lalu kita ganti bobotnya jadi 0,05. Kita tinggal pencet ubah, lalu kriteria sudah terubah, status sosial menjadi kos, lalu bobotnya jadi 0,05. Lalu ada tombol hapus.
ini tombol hapus, tinggal untuk menghapus kriteria yang sudah kita buat. Jadi untuk menghapus kita juga gampang, tinggal klik lalu kita pencet hapus. Ada pemberitahuan apakah yakin ingin hapus data ini, kita tinggal yes. Oke. Lalu data kriteria status sosial sudah terhapus. Lalu di sini ada juga pencarian data. Jika kita mau nyari kriteria seperti tanggungan, kita tinggal tulis tanggungan nih, langsung keluar di tabel. Lalu kita pencet batal itu untuk seperti tadi. Jika kita udah tulis status sosial, lalu kita sudah pilih benefit 0,1, kita pencet batal, semuanya juga hilang. Lalu ada button keluar untuk keluar ke menu utama kembali. Lalu kita masuk ke proses. Nah, proses ini juga ada import CSV. Karena kita di sini belum ada data, maka kita tambahkan saja dengan import CSV. Kita ke tugas akhir, di sini ada data bobot, kita open dan langsung keluar. Ini adalah data yang sudah dibuat dengan format CSV melalui Microsoft Excel. Selanjutnya ada button simpan. Kita tinggal button simpan itu untuk menambahkan data yang akan kita masukkan ke tabel analisa. Kita cari di nama lansia, kita cari di sini. Ini bukan manual kita isinya ya, kita tinggal cari. Ini adalah data lansia yang sudah kita masukkan di from data lansia sebelumnya yang sudah kita bahas tadi. Kita ambil atas nama Darto, kita tinggal isi kriteria-kriterianya seperti yang usia. Kita isi usianya adalah 70 tahun. Jadi kita isi 66 sampai 70. Terima bantuannya kita isi baru 1 kali bantuan. Kalau nggak salah Pak Darto itu baru dapat sekali. Lalu jumlah tanggungannya, dia memiliki 1 orang cucu. Kondisi rumahnya adalah semi permanen alias ngontrak. Kondisi kesehatannya sakit ringan. Beliau sudah agak memiliki sakit ringan tetapi masih sehat. Lalu penghasilannya ada di angka 1 juta sampai 2 juta. Asetnya adalah memiliki kontrak atau sewa seperti yang tadi itu, semi permanen ya kondisi rumahnya. Lalu tadi kelewat, kita pekerjaannya adalah pekerjaan tidak tetap. Status tinggalnya bersama keluarga. Lalu kemandiriannya sering membutuhkan bantuan. Lalu kita tinggal simpan, klik simpan. Kita tinggal pencet yes, lalu data dari analisa Pak Darto sudah tersimpan. Lalu untuk mengubah, jika Pak Darto mungkin sudah memiliki pernah terima bantuannya sudah lebih dari 1, kita tinggal ganti. Lalu jika umurnya sudah bertambah, kita tinggal ganti di umurnya. Lalu jika sudah sehat, kita tinggal klik sehat. Lalu jika penghasilannya menurun, kita tinggal menurun. Lalu saya rasa itu saja yang kita ubah. Lalu kita pencet ubah. Oke, di sini sudah terubah ya.
menjadi 71 sampai 75, lalu pernah mendapatkan bantuan. Lalu jumlah tanggungannya jadi 1 orang. Kondisi kesehatannya menjadi sehat, dan yang lainnya. Lalu ada button hapus, kita tinggal klik, lalu kita klik hapus, kita yes, lalu oke, dan data pada Arto sudah terhapus. Lalu ada pencarian data di sini, kita coba cari atas nama Asep. Di sini juga berfungsi untuk mencari data yang sudah kita isi. Lalu di sini ada button batal seperti yang tadi kita pakai data pada Arto saja. Salah. Kita pakai data pada Arto. Kita isi asal saja ya. Jika sudah seperti ini dan kita ngerasa kalau wah salah nih datanya, kita tinggal klik batal, lalu langsung semuanya terhapus. Lalu kita tinggal keluar saja, klik keluar, kita kembali lagi ke menu utama. Lalu yang keempat ada proses nilai utility. Nah, proses nilai utility isinya adalah seperti ini. Yang pertama, hanya ada beberapa tombol di sini dan tidak ada isi-isi manual seperti tadi. Kita hanya ada hitung nilai utilitas, lalu tentukan hasil, lalu untuk merefresh, keluar, dan cetak laporan. Nah, tombol hitung nilai utilitas di sini adalah untuk menghitung nilai yang tadi kita sudah isi kriteria dari 10 lansia yang sudah kita isi tadi di from analisa. Nah, kita tinggal klik hitung nilai utilitas di sini, lalu akan terisi otomatis yang sudah dihitung secara otomatis oleh sistem. Sudah dinormalisasi bobot yang sudah kita isi tadi, sudah terisi otomatis. Lalu ada tentukan hasil untuk menentukan kelayakan menerima bantuan lansia yang dari RT. Kita tinggal klik saja, maka akan terisi otomatis dan sudah ditentukan. Dan ada pemberitahuan seperti ini, perhitungan smart berhasil. Kita tinggal klik OK saja. Lalu ini adalah hasilnya, yaitu Ibu Aisyah dengan persentase 75% dengan status layak untuk mendapatkan bantuan, lalu dengan keterangan prioritas. Karena di sini setelah dihitung bobotnya dan dinormalisasi, hasilnya adalah nilai smartnya 0,75. Lalu ada Bapak Aminuddin dengan nilai smart 0,725. Lalu diikuti oleh Ibu Aam, Ibu Aminah, Ahmad Kosim, Bapak Asep Rahman, dan Bapak Darman. Lalu di sini ada cetak laporan ya teman-teman. Ini cetak laporan adalah untuk mencetak langsung laporan kelayakan bantuan lansia di sini. Kita klik, nah keluarnya langsung hasil dari penilaian penentuan bantuan lansia. Nah, di sini juga ada button keluar untuk keluar dari from proses nilai utility. Kita klik keluar saja. Nah, untuk
Tombol refresh di sini adalah untuk menghilangkan atau menghitung ulang dari data yang sudah ditentukan hasilnya di awal tadi. Kita tinggal klik refresh, lalu kita ditanya apakah ingin atau silahkan refresh data peringkat. Kita tinggal yes, oke. Nah, di sini data langsung hilang ya teman-teman, langsung hilang. Lalu ada from laporan. Di sini ada 4 laporan, yaitu laporan data lansia, data kriteria, data analisa, dan hasil keputusan. Data lansia adalah data-data dari lansia yang sudah kita tambahkan tadi, yang berjumlah 102 orang. Di sini ada 102 orang. Jika kita mau save, kita tinggal pencet save data lansia. Kita pilih, kalau saya lebih suka formatnya PDF, kita tinggal save, lalu sudah tersave. Untuk jika kita nggak mau save, langsung mau print, kita tinggal pencet print. Nah nih print, tinggal oke, nanti langsung ngeprint. Lalu yang kedua ada data kriteria, sama, jika mau save kita tinggal pencet save. Pilih aja, kalau saya sukanya PDF tentu saja karena lebih simple, jadi kita tinggal save. Jika mau langsung print juga bisa, klik print. Lalu yang ketiga ada data analisa yang kita sudah tambahkan tadi, kita import dari CSV. Jika mau save juga tinggal pencet save. Data analisa, pilih formatnya, kita save. Lalu jika mau print juga tinggal pencet print. Lalu yang keempat ada data hasil keputusan. Jika mau save tinggal, saya lebih suka formatnya PDF. Jika mau print juga tinggal kita print langsung. Oke. Jika semuanya sudah, kita tinggal pencet keluar. Nanti kita langsung ke from login. Jika mau keluar lagi, kita tinggal pencet X ini. Apakah ingin keluar dari aplikasi? Kita tinggal yes. Lalu kita langsung keluar dari aplikasinya. Jadi itu saja demo program atau presentasi program yang saya sudah buat pada kesempatan hari ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya rasa itu saja. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.